Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Salsabila Rafidah, Tri Ambarwati, dan saya sendiri Muhammad Reza Jehan akan mempresentasikan mengenai aspek hukum perbankan syariah. Dalam penelitian ini, kami penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, yaitu menggunakan studi pustaka atau library research. Hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai aspek hukum perbankan syariah. Jenis data yang digunakan yaitu studi pustaka seperti buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Sumber hukum perbankan dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya. Jika formal adalah tempat ditentukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, tertulis atau tidaknya. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang bank yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sementara undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara bagi umat Islam meliputi hukum negara, hukum keluarga, maaf. Contohnya nikah, waris, dan zakat. Dan ekonomi syariah mencakup bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, DPLK syariah, dan bisnis syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Selanjutnya, aspek hukum perbankan syariah terdapat 3 kategori, yaitu 1. Penghimpun dana, penyaluran dana, dan 3. Produk jasa. Di dalam penghimpun dana ini, landasannya yaitu di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 dengan hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Di dalam penghimpunan dana ini juga ada 2 produk, yaitu wadiah dan mudharabah. Selanjutnya, penyaluran dana terdapat 2 kategori, yaitu prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil. Di dalam prinsip jual beli terdapat mudharabah dan salam. Selanjutnya, di prinsip bagi hasil terdapat musyarakah dan mudharabah. Dan yang terakhir ada produk jasa, yaitu ijarah dengan landasan Al-Zukhruf ayat 3 dan hadis dari Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, penegakan hukum perbankan di Indonesia. Hukum adalah suatu hal yang harus ditegakkan agar dapat berdampak untuk masyarakat. Undang-undang mengenai perbankan sudah ada dan tentunya saatnya untuk menegakkan itu. Penegak hukum tidak hanya pengadilan kepolisian ataupun pemerintahan, namun sebagai masyarakat pun harus mampu menegakkan hukum tersebut agar manfaatnya terasa oleh lingkungan dan masyarakat. Sesuai dengan diamandemenkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perdebatan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah terjawab. Penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan pengadilan agama yaitu 1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. 2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Yang terakhir ada sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikutnya akan dijelaskan oleh Tri Ambarwati. Penegakan hukum perbankan di Indonesia. Penegakan hukum perbankan memerlukan kebijakan terstruktur secara pelan-pelan berdasarkan
kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan masyarakat sejalan dengan kebijakan hukum Islam yang dikemukakan Election 20, yaitu kebijakan kebijakan tasyrik menyangkut pengundang, yaitu aturan hukum Allah dan Rasul, yaitu dengan situasi dan kondisi masyarakat. Kedua, ada kebijakan taklif, yaitu mengenai suatu kebijakan hukum Islam dalam menerapkan suatu ketentuan hukum berdasarkan manusia sebagai mukallaf atau subjek hukum dengan melihat situasi dan kondisi pribadi manusia itu, yaitu melihat kepada kemampuan fisik dan rohani atau sudah dewasa, mempunyai kebebasan dan akal sehat, di samping mempunyai kondisi pribadi yang sangat khusus ada padanya. Kesimpulannya, undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan dalam perizinan usaha bank syariah serta ketentuan mengenai badan hukumnya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara bagi umat Islam meliputi hukum keluarga dan ekonomi syariah, mencakup bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, DPLK syariah, dan juga ada bisnis syariah. Terdapat 3 kategori, yaitu penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Penegakan hukum, perbankan memerlukan kebijakan terstruktur secara pelan-pelan berdasarkan kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan masyarakat sejalan dengan kebijakan hukum Islam yang dikemukakan oleh Tianto 20, yaitu kebijakan tasyrik menyangkut pengundangan suatu aturan hukum Allah dan Rasul sesuai dengan situasi kondisi masyarakat. Oleh karena itu, dalam kebijakan taklif, hukum suatu perbuatan bagi seseorang dapat berbeda dengan hukum perbuatan itu bagi orang lain. Berikut presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.